Halo, perkenalkan, nama saya Farhan Abdulaziz dengan NIM 2022 01 Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum pengauditan 2 untuk ujian akhir semester. Ya, pada kesempatan kali ini kita ada menjelaskan di modul 8 dan 9. Nah, modul 8 itu terkait pendapatan dan beban. Oke, masuk slide selanjutnya. Yaitu ini merupakan ICQ yang dibuat oleh Lita dan ini isinya yang saya buat. Diambil dari PL3, ARP1. Oke, lanjut. Nah, pada slide ini tuh menginput juga yang ada di buku satu itu ada pada halaman 173 juga. Ini ada total dari PPB 1 yang disetor. Ini dimasukin. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada catatan pemeriksaan, di mana catatan pemeriksaan itu terdiri dari beban gaji terhadap beban lain-lain. Angka 19 juta ini didapat dari indeks 2.1. Di sini adalah masa pajak dari bulan Januari hingga November. Desember yang nggak dihitung karena bulan Desember itu akan dibayarkan pada bulan Januari. Ya, ada pare yang dengan nominal 60 juta itu pada akun jamuan dan representasi terhadap perjalanan dinas dan akomodasi. Nah, selanjutnya pare yang ketiga itu ada pare terhadap kesejahteraan karyawan, Pak, dengan kreditnya beban yang masih harus dibayar. Selanjutnya ada pare yang keempat yaitu jamuan representasi dan perlengkapan kantor sebanyak 4.500.000. Jadi kita bisa lihat dari buku satu yaitu yang pada atas pemeriksaan BBK nomor 2 tanggal 15 bulan November tahun 2018 serta pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 400. Dan untuk relasi bisnis yang dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Dan yang terakhir ialah pare terhadap jamuan dan representasi pada pendapatan lain-lain banyak 20 juta. Kenapa jamuan dan representasinya dimasukkan ke debat? Karena pada penjelasan di sini, mengapa jamuan dan representasinya di debat? Pada penjelasan kali ini, wah, karena jamuan dan representasi akan menghapus akun jamuan dan representasi yang sebelumnya dituliskan di kredit. Masuk ke slide selanjutnya. Jadi ini ada perhitungan PPh 21 yang terjadi kelebihan perhitungan. Disimpulkan bahwa total PPh 21 yang dicatatkan oleh PT Subus itu sebesar 2,8.250, terus yang udah disetor 1987, yang belum disetor banyak. Terus ada pun jasa profesional akuntan PPh 23 sebanyak 400 untuk di. Nah, selanjutnya ini total PPh 21 yang diperiksa oleh KP. Ini sebanyak 19.940, 250 yang disetorkan tadi 19.877.800. Ini selisih, ini hasilnya. Nah, selisihnya ini dikurangi aja. Kan 8.600. Kayaknya utang PPh 21 terhadap beban gaji sebanyak 1.640. Lalu selanjutnya belum dilakukan pula nih. Tadi kan jasa profesional akuntansi 400.000. Nah, itu belum
dilakukan pembayaran atas PPh-nya ketiganya. Maka dibenari salah catat yaitu parenya jasa profesional terhadap utang. Lanjut ke tabel ini, di mana tabel ini tuh terdiri dari nama karyawan, masa kerja, status, terus selanjutnya ada penghasilan bruto tahunan, THR, total penghasilan bruto, biaya jaminan, BPJS, jumlah pendapatan neto, terus selanjutnya PTKP, terus selanjutnya ada PHKP, selanjutnya ada PPh satu. Nah, untuk mencari penghasilan bruto tahunan itu ada di buku 1, halaman 172. Tuh, halaman 172 itu untuk mencari penghasilan brutonya. Terus untuk biaya jabatannya ini tuh sebesar 5%. Untuk penghasilan bruto tahunan ini ada di buku 172, THR pun ada di 172, dan PPh satu pun ada di 172. Nah, jadi kita mencari untuk penghasilan brutonya total dari yang tahunan sama THR itu. Nah, ini ditotalin aja yang ini, total penghasilan bruto tambah THR. Selanjutnya biaya jabatan tuh nyarinya dengan cara menghitung persentase. Jadi biaya jabatan tuh sebanyak 5% dari total penghasilan bruto yang ini. Tuh, 5% atau maksimal 6 juta. Jadi nggak bisa lebih dari 6 juta. Kalau misalkan biaya jabatannya di atas 6 juta, misalkan ini kan 190 juta untuk total penghasilan brutonya. Nah, kalau misalkan 200 juta, 5%-nya itu otomatis kan 10 juta. Tapi tetap dicatatnya 6 juta. Karena maksimal pencatatannya itu 6 juta rupiah. Jadi nggak bisa dicatat sebanyak 10 juta. Eh, masuk ke BPJS. Nah, BPJS ini ada di buku 1 juga. Itu di halaman... Bentar. Nah, ini ada di halaman 208. Di nomor formulir 1721 strip A1. Ini atas nama Diestri, terus atas nama Wansan, dan lain-lainnya yang ada di sini, yang di buku 1. Nah, terus tadi saya coba ngitung kan, coba berapa kali ya ini BPJS tuh hitungannya ternyata ketemu 3,7%. Pas saya coba input-input lagi, saya nggak jadi masukin deh, coret. Habis itu jadi udah dimasukin BPJS ya, masuk ke jumlah penghasilan neto. Jumlah penghasilan neto merupakan hasil dari akumulasi pengurangan selisih dari total penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan dikurangi lagi dengan BPJS yang menghasilkan total penghasilan neto atau bersih. Lalu dari total penghasilan neto kita cari PTKP. PTKP itu ialah penghasilan tidak kena pajak. Totalnya 63 juta untuk yang di istri ya. Kenapa 63 juta? Karena dia memiliki statusnya kawin dengan tanggungan satu. Jadi kalau misalkan PTKP tanpa kawin dan tanpa tanggungan itu sebesar 50 juta. Karena kawin, dia ditambahin 4.500.000 lagi, jadi 58.500. Karena punya tanggungan satu lagi, jadi ditambahin lagi sebanyak 4.500.000 lagi. Jadi totalnya 63 juta rupiah. Selanjutnya masuk ke ini, penghasilan kena pajak ya. Penghasilan kena pajaknya yaitu cara menghitungnya dengan mengurangi jumlah penghasilan neto atau bersih dari yang dia stream miliki, lalu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajaknya yang tadi sudah kita hitung, yang menghasilkan angka segini. Selanjutnya PPh 21-nya segini totalnya. Oke, kurang lebihnya segitu. Lanjut.
Ini utang pajak ini dicatat, udah ada di formulir. Yang tanggal setor pun sama tanggal lapornya itu udah ada. Tanggal setornya itu mulai dari halaman berapa? Oh, ini tanggal setornya, tanggal setor tuh dimulai dari halaman 186 dan seterusnya. Nah, untuk tanggal lapornya itu juga ada di buku satu. Desember nggak perlu dimasuk. Desember belum. Oke, sekarang masuk ke modul 9 terkait penyelesaian pemeriksaan atau penyelesaian pengauditan. Nah, modul 9 tuh akan disambut dengan sebuah tabel yang berisikan jurnal. Jadi jurnal yang tertera pada halaman pertama di modul 9 itu merupakan jurnal koreksi dan reklasifikasi yang telah dibuat pada modul 1 sampai modul 8. Itu jurnalnya ada di tempat pengumpulan UAS saya nanti. Nggak saya masukin ke slide karena lumayan. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman selanjutnya di modul 9 ini. Oh ya, aku mau mention kalau misalkan modul 9 itu merupakan kayak kumpulan atau enggak rangkuman atau enggak copy paste dan ulang dari modul 1 sampai 8. Hanya di jurnal tadi tapi di lainnya nanti. Nah, ini ARP 2.1 ini diambil dari modul 1. Modul satunya itu kalau nggak salah halaman 7 di modul 1. Nah, ini kan modul 2 masuk ke modul 1. Modul 1 yang buku 2 bukan modul 1 buku 1. Modul 1 buku 2 itu ARP 1.1 di halaman 7. 6 sekitaran segitu. Sama pun untuk yang ARP 2.2-nya itu diambil dari modul 1 untuk indeksnya ARP 1.2. Ini tinggal dimasuk-masukin aja, dicatat kembali. Selanjutnya untuk ARP 2.3 ini pun dicatat ulang kembali dari modul 1 untuk ARP 1.3. Nah, masuk ke presentation letter yang diisi dari halaman 136 sampai halaman 140. Di mana pada halaman itu tuh representation letter itu sudah diisi juga sama diisi otomatis dari sana bukunya. Jadi kita hanya perlu ngisi untuk tahun yang kita audit aja, jadi tahun-tahun yang diperiksa, yaitu PT Sugus untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2017 dan 2018. Nah, tujuannya itu untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya di halaman 137-nya juga diisi, tapi angka full, angka yang 2017 dan 2018. Begitu pula di 138, 39-nya tidak perlu mengisi apa, dan 140. Lanjutnya masuk ke neraca. Bagian neraca ini itu diambil dari modul 1 halaman 13. Ya, halaman 12. Ini ada di sini semua. Modul 1
Ya, betul, halaman 12 dan 13. Ini diambil dari modul 1, buku 2 juga. Tinggal di input-input karena sudah diisi di awal. Nah, untuk laporan laba rugi ini juga kita ambil dari modul 1. Selanjutnya masuk ke dalam catatan atas laporan keuangan yang terdiri dari 13 poin. 3 poin, baru informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan itu yang terisi dari 13 poin. Ya, oke, diambil juga modul dari modul yang sudah dikerjakan. Selanjutnya masuk ke dalam laporan auditor independen. Kita isi juga untuk posisi keuangan PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, di mana laporan auditor independen ini merupakan sebuah surat menyatakan bahwa auditor tuh sudah mengaudit neraca atau laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya. Tuh. Oke, ini manajemen letter juga. Ini surat yang diberikan kepada manajemen perusahaan oleh auditor. Gunanya untuk memberikan informasi-informasi dan kepastian nih pada manajemen perusahaan serta hasil audit yang tuh. Auditnya memiliki audit yang tentunya udah diaudit. Juga alamat perumahannya, terus alamat perusahaannya tadinya diisi ini karena nanti tinggal diisi, nah, ini alamat perusahaan. Terus diisi Gus tahunnya dan ini laporan pemeriksaan yang hasil dari laporan tanggal 12 Maret 2016. Oke, mungkin sekian dan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata atau banyak kurangnya dari saya, dan sampai jumpa kembali.